Halo semuanya, selamat datang di Comic Universe. Kali ini saya akan membahas manhwa baru yang berjudul Reinkarnasi Demonic God. Cerita dimulai dengan sebuah pemandangan pada sebuah peperangan. Awalnya itu menampilkan banyak bendera yang sudah usang dan terlihat ada satu orang yang berdiri di antara para mayat yang berserakan di sana. Di hadapan orang itu masih ada sekelompok orang yang berdiri bersamaan. Satu orang di hadapan mereka kemudian mencabut pedangnya dari mayat yang baru saja dia bunuh dan membersihkan darahnya. Sementara orang-orang dari kelompok itu menganggap jika si pembunuh sudah kelelahan, mereka adalah kepala Shaolin, Hyeon Jin Cheon, lalu ada ketua sekte Monhua, Jang Guan, dan satu lagi adalah kepala klan Namgung, Namgung Hwan. Namgung Hwan mengatakan kepada mereka semua bahwa mereka harus membunuh orang itu. Yang harus mereka bunuh adalah MC kita dalam cerita kali ini. Ketika mereka bertiga sedang bersiap untuk membunuhnya, MC kita masih berdiri di sana. Dia mengatakan akan menghabisi mereka bertiga. Ketika MC kita akan menyerang mereka, Hyeon Jin Cheon mengingatkan teman-temannya untuk mempersiapkan diri. Tetapi baru saja mengatakan hal itu, MC sudah berada di depannya dengan mata yang menyala merah. Untungnya Hyeon Jin Cheon punya refleks yang bagus. Dia bisa bertahan dari serangan kejutan tersebut dan menjauhkan melarikan diri. Dia kemudian mempersiapkan sebuah serangan dengan tongkat miliknya. Kali ini dia menggunakan teknik Buddha Palm. Sebuah serangan berwarna hijau melesat menuju MC. Sang MC kemudian langsung menjaga jarak dari serangan itu dan dia menghindarinya dengan melompat ke atas. Dia juga langsung bergerak untuk mendekati Hyeon Jin Cheon sekali lagi, mengatakan jika dia akan membunuh Hyeon Jin Cheon terlebih dahulu. Kali ini dia melakukan serangan dari atas dan membuat Hyeon Jin Cheon terdesak. Dalam keadaan terdesak begitu, Hyeon Jin Cheon berteriak memanggil mereka berdua untuk membantunya. Karena melihat kawan mereka sedang kesusahan, Namgung Hwan dan Jang Guan langsung bergerak membantu. Terlihat kilatan merah dan biru langsung menyerang MC. Tetapi meskipun mereka bertiga sudah bekerja sama, MC masih bisa bergerak dengan bebas dan menghindari serangan-serangan yang datang. Terlihat pertarungan mereka semakin sengit dengan ledakan di sini dan di sana. Kemudian setelah berjalan beberapa saat, Jang Guan dan Namgung Hwan menggunakan teknik andalan bersama-sama, Plumbo Somples dan 10,000 Thunder Return as One. Mereka mengeluarkan teknik itu dengan kekuatan yang sangat besar, dengan niat langsung membunuh MC. Kali ini MC langsung terkena oleh dua serangan yang datang bersamaan. Dia akhirnya memuntahkan darah yang cukup banyak. Tak hanya sampai di situ, Hyeon Jin Cheon yang melihatnya sedang terluka langsung memberikan sebuah serangan juga. Dia berkata semoga MC bisa terakhir kembali di surga. Tetapi ketika melancarkan serangan kuat tersebut, sang MC berhasil menghindarinya dengan melompat ke atas. Sang MC mulai berputar-putar di atas sana dengan dikelilingi energi gelap di sekitarnya. Dan setelah cukup mengumpulkan energi, MC tiba-tiba mengeluarkan tangan. Lalu dalam sekejap dia langsung membunuh Hyeon Jin Cheon menggunakan tangan itu. Saat ini Hyeon Jin Cheon yang terkena serangan langsung kehilangan kepalanya dan tersungkur ke tanah. Terlihat MC mencabut kepala Hyeon Jin Cheon sampai dengan tulang belakangnya. Saat ini dia dipenuhi energi berwarna hitam dan mengatakan jika mereka berdua adalah target selanjutnya. Namgung Hwan dan Jang Guan yang melihat rekan mereka mati begitu saja langsung terdiam dengan mata yang terbuka lebar. Mereka tidak menyangka akan menghadapi seekor monster. Ketika mereka sedang melamun, MC mulai datang mengejar mereka berdua. Namgung Hwan yang sadar jika itu berbahaya langsung bergerak dengan cepat, menjauh dan mengingatkan Jang Guan juga untuk pergi dari sana. Tetapi ketika dia mengingatkan itu, saat ini MC sudah sampai dan menyerang Jang Guan. Inilah MC kita, sang demonic god, Jeon Cheon. Terlihat Jeon Cheon dipenuhi dengan energi berwarna hitam dengan mata yang menyala merah. Untuk membunuh Jeon Cheon, pria yang telah menenggelamkan Central Pain dalam darah, para elit dari 9 sekte besar menyatukan kekuatan. Tetapi melawan kekuatan yang dipuji sebagai yang terkuat di bawah langit, aliansi pun terdorong hingga ambang kehancuran. Bahkan saat ini pun, Jeon Cheon berhasil membuat Jang Guan benar-benar terdesak. Dia memprovokasi Jang Guan bertanya, di mana perangkap yang telah disiapkan itu. Jang Guan yang benar-benar sudah tersudut, kemudian langsung mengeluarkan jurusnya kali ini. Dia menggunakan Endless Plum Blossom Rain.
Dan ketika menggunakan jurus itu, sebuah pohon plum langsung mekar di sana. Lalu pohon itu langsung mencoba untuk menangkap Jeon Cheon saat itu juga. Jeon Cheon yang melihatnya kemudian berhenti bergerak dan memegang pedangnya dengan sangat kuat. Saat itu dia mulai mengingat kenangannya ketika bersama seorang gadis dan 2 anak kecil. Dan karena mengingat tentang mereka, Jeon Cheon kembali mendapatkan kekuatan. Dia berkata jika dia belum boleh mati saat ini. Kali ini, Jeon Cheon langsung menggunakan jurus Namgung Sword Art bentuk kelima, Black Dragon Demon Slaying Slash. Dengan menggunakan jurus itu sekuat tenaga, Jeon Cheon berhasil menghancurkan pohon plum dan sekaligus membunuh Jangguan saat itu juga. Tetapi ketika selesai membunuh Jangguan, tiba-tiba ada sebuah jurus yang menyerang. Ternyata itu adalah jurus Super Regen Without Hand Range, jurus yang dikeluarkan oleh Namgung Hwang. Saat ini Jeon Cheon terkena jurus itu tanpa bisa menghindar. Dia langsung mengutuk Namgung Hwang karena jurus itu terasa sangat sakit. Dan ketika sedang terkena jurus itu, Jeon Cheon kembali mengingat orang-orang yang dia sayang. Namun dalam ingatannya kali ini, orang-orang itu terlihat berlumuran darah dengan luka di sekujur tubuh. Dia langsung berteriak jika serangan kali ini tidak ada apa-apanya dan kembali mendapatkan kekuatan. Sehingga membuat Namgung Hwang sangat terkejut. Ketika dia sedang terkejut, Jeon Cheon menggunakan kesempatan itu untuk mengeluarkan serangan yang hebat. Serangan itu berhasil melukai Namgung Hwang dan memotong kelima jarinya. Namgung Hwang sendiri langsung menjaga jarak dari sana setelah mendapatkan luka yang cukup bahaya. Dia juga mengutuk Jeon Cheon ketika terluka karena serangan ini. Jeon Cheon, dasar bajingan sekte demonik. Kemudian setelah mendarat di tempat yang cukup aman, Namgung Hwang langsung berhenti dan memegang pedangnya. Dia kemudian menggunakan jurusnya lagi untuk bergerak dengan sangat cepat. Dia langsung bergerak mengitari Jeon Cheon untuk melancarkan serangan dadakan. Dan ketika sudah berhasil berada di belakang Jeon Cheon, Namgung Hwang langsung mengeluarkan kekuatannya dalam serangan kali ini untuk membunuh Jeon Cheon. Karena pergerakan yang sangat cepat, Namgung Hwang berhasil menusuk jantung Jeon Cheon dari belakang. Dia juga meneriaki Jeon Cheon saat melakukan itu. Mati sana, kehidupan menyedihkanmu akan berakhir di sini. Jeon Cheon saat itu menggertakkan kedua giginya dan ia tiba-tiba sangat mengingat semua kenangannya. Kenangan itu juga semakin terlihat jelas. Dia melihat orang-orang yang dia sayang sekali lagi. Jeon Cheon lalu mengatakan jika semuanya akan berakhir di sini. Dia lalu berteriak dengan sangat keras dan menusuk jantungnya sendiri, mengatakan jika takdir terkutuk ini berakhir di sini. Ketika dia menusuk jantungnya itu, Jeon Cheon juga berhasil menusuk Namgung Hwang yang berada di belakangnya sehingga terluka. Namgung Hwang yang terluka langsung melepaskan pedangnya dan mendorong Jeon Cheon untuk menjauh darinya. Tetapi ketika dia sedang melakukan itu, Jeon Cheon tidak menyerah. Dia langsung menggenggam pedangnya dengan kuat dan berhasil menebas kepala Namgung Hwang saat itu juga. Musuh terakhir Jeon Cheon berhasil dia kalahkan. Sementara itu saat ini, Namgung Hwang sendiri masih sadar sebelum benar-benar mati. Dia benar-benar memiliki pertanyaan besar. Kenapa setelah menusuk jantung Jeon Cheon, dia masih hidup? Apa Jeon Cheon sudah benar-benar telah melampaui batasan manusia? Begitulah pertanyaan terakhir yang dia miliki. Hingga akhirnya dia menutup mata dan melihat Jeon Cheon yang masih berdiri di sana. Akhirnya 9 sekte besar hancur tak tersisa setelah Jeon Cheon membunuh Namgung Hwang. Terlihat saat ini banyak mayat yang berserakan di tempat itu. Saat ini Jeon Cheon sedang berdiri dengan lubang di jantungnya dan pedang yang berlumuran darah. Saat itu dia memanggil orang-orang yang dia sayang. Yeonhwa, Seok Ah, Yong Ah, apakah ini cukup? Ketika dia mempertanyakan hal itu, dia tiba-tiba teringat dengan masa lalu. Dia ingat ketika sedang ribut dengan anak kecil di kampung, ada seseorang yang menariknya dan mengangkatnya dengan satu tangan. Jeon Cheon bertanya apakah ini kilasan balik hidupnya sebelum dia mati. Dia juga merasa sudah lama sekali sejak melihat wajah muda masternya. Terlihat dalam kenangan itu, dia sedang berlatih dengan masternya yang tiba-tiba memungutnya. Perjalanan Jeon Cheon dalam dunia murim dimulai dari sini. Dimulai dengan bertarung setiap hari demi bisa bertahan hidup. Masa-masa kehidupan yang dia lewati dengan pedang di tangan, tanpa rumah untuk kembali. Agar bisa hidup hari ini, seseorang harus mati. Siklus hampa dari pembunuhan tanpa sebab.
Jian Chen bertanya-tanya apakah kehidupan seperti itu bisa memiliki makna. Dia bertanya apakah kehidupan bisa berlalu secepat ini. Dan saat dia sedang mempertanyakan itu, dia ingat ada seorang perempuan yang menghampirinya. Saat itu juga Jian Chen terlihat menggendong 2 anak kecil di tangan. Perempuan di sampingnya menceritakan jika dia juga bertarung setiap hari dengan orang-orang di pasar. Mengatakan jika tidak akan bertahan di dunia ini jika tidak menganggap semua orang sebagai musuh. Perempuan itu mengatakan setelah dia terjatuh karena kehilangan kedua orang tuanya, kedua adik kecilnya yang sedang digendong oleh Jian Cheon memberikan alasan baginya untuk bangkit kembali. Perempuan itu kemudian tersenyum dan bertanya kepada Jian Cheon di akhir kalimatnya, "Kenapa kamu tidak mencoba untuk membuat ingatan berharga seperti itu juga, hero Jian Cheon?" Tetapi ketika melihat senyuman perempuan itu, Jian Cheon tiba-tiba mengingat kenangan pahitnya. Dalam kenangan itu, dia sedang menangisi dengan sangat hebat. Dia menangis di hadapan mayat perempuan dan kedua adiknya. Dia menangis karena dia ingin hidup bersama perempuan itu. Karena bagi Jian Cheon, perempuan itu telah menjadi alasannya untuk hidup. Alasan bagi seseorang yang hanya tahu caranya membunuh. Jian Cheon kembali mengangkat pedangnya untuk balas dendam. Kehidupan yang hanyut tanpa rumah, dia bertanya-tanya di mana letak tujuan hidupnya. Tetapi ketika mengingat lagi semua kenangan buruk tentang balas dendam itu, Jian Cheon tiba-tiba kembali teringat dengan senyuman Yonhwa yang selama ini jadi alasan hidupnya. Dia kembali ke masa kini dan menangis hebat ketika mengingat senyuman orang yang dia sayang. Dia membayangkan mereka kembali hidup dan berada di hadapannya ketika akan menghadapi kematian. Jian Cheon telah mengikuti jalan pembantaian ini sendirian selama 15 tahun. Dan setelah pedangnya menjadi tumpul, serta tubuhnya dipenuhi ratusan ukiran luka, pada akhirnya dia telah memberikan segala yang dia miliki demi membalaskan dendamnya. Akhirnya, di hadapan matahari terbit, dia telah menaruh pedang yang ada di tangannya. Di sini tempat peristirahatan di Menigad, Jian Cheon. Tetapi ketika dia sudah menerima kematian itu dengan hati yang terbuka, sebuah suara yang sangat keras dari seseorang terdengar olehnya. "Untuk apa kau memaksa masuk ke sini? Apa kau pikir aku sudi menukar seni bela diriku dengan sepeser koin?" Itulah yang dia dengar saat memejamkan mata, dan karena mendengar suara itu, Jian Cheon kembali membuka matanya. Dia bertanya-tanya suara berisik apa ini? Apa akhirnya dirinya benar dikirim ke neraka? Begitulah pikirnya. Tetapi ketika dia benar-benar membuka matanya, dia melihat ada 2 orang di hadapannya, dan si perempuan yang ada di hadapannya saat ini sedang membicarakan sesuatu. Karena insiden buruk telah menimpa saudaramu yang sekarang tidak bisa menerima warisan bela diri, kamu meminta putraku untuk mewarisi seni bela diri keluarga Namhwa. Begitulah ucap si perempuan. Jian Cheon saat ini tidak sadar jika dirinya sudah bereinkarnasi. Dia bertanya-tanya ada apa ini? Apakah ini adalah neraka? Ketika dia sedang mempertanyakan itu, seorang anak kecil berteriak membalas perempuan tadi, mengatakan jika kakaknya masih hidup dan sehat, jadi bagaimana bisa aliran seni bela diri keluarga diwariskan kepada keturunan ibunya? Kemudian perempuan kecil yang ada di sana juga ikut membantu bocah lelaki itu, mengatakan kalau perempuan yang ada di hadapan mereka tidak memiliki garis keturunan ibu kedua bocah ini. Dia mengatakan soal warisan milik keluarga Yonhwa-nya. Jian Cheon tiba-tiba teringat dengan kedua anak kecil di dalam kenangannya saat melihat kedua bersaudara yang sedang marah-marah itu. Tetapi ketika kedua anak kecil itu sedang marah-marah dan menolak permintaan si perempuan tadi, lelaki yang di sebelah perempuan itu tersenyum dan mendekati mereka. Dia juga mulai berbicara mengenai sesuatu. Sepertinya ini tak akan berakhir dengan mudah. Baiklah, biar aku ajukan proposal kepada kalian. Aku dengar kalian berdua ini saking miskinnya sampai kesulitan untuk makan, jadi aku akan memberikan kalian uang. Wah Mujin, kau dapat mempertaruhkan seluruh warisan seni bela diri klanmu. Kemudian kita bertarung, dan pemenangnya akan mendapatkan keduanya. Bagaimana? Begitulah tawaran si pria ini. Dia menanyakan itu kepada Jian Cheon yang belum sadar jika dia telah bereinkarnasi. Jian Cheon tentu saja tidak menjawab pertanyaan itu dan diam saja. Ketika pria yang belum diketahui namanya itu bertanya lagi bagaimana keputusannya, kedua anak kecil itu langsung menjawab. Mereka mengatakan jika kakak mereka bahkan tidak bisa berlatih karena kegilaan yang dialami, dan mengatakan jika tidak akan tertipu dengan trik pria tersebut.
Tapi setelah mereka selesai berbicara, Jeoncheon tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya kepada mereka semua. Cih, berisik sekali. Hei, sebenarnya siapa Hua Mujin yang kalian maksud ini? Aku adalah Demonic God, Jeoncheon. Tetapi ketika dia mengatakan itu, pria tersebut kembali bertanya siapa namanya tadi. Jeoncheon kemudian kembali menjelaskan kalau dia adalah Jeoncheon yang dipanggil sebagai Demonic God. Pria itu kemudian segera membalas ucapan tersebut dengan nada menghina. Demonic God, sudah akhiri saja bercandamu ini. Kenapa tak sekalian saja kau bilang bahwa dirimu ini raja dunia lain? Pria ini adalah Cheong Dobo, putra kedua guil pedagang Chonhua. Dan ketika Jeoncheon sedang menjelaskan namanya itu, kedua adiknya terlihat sangat malu dan kedua wajah mereka langsung memerah. Dia tidak menyangka jika kakaknya akan kambuh lagi saat ini. Dan saat itu juga, si perempuan yang ada di sana ikut berbicara menghina Jeoncheon. Kegilaannya kian hari kian bertambah parah. Dengan pewaris keluarga yang seperti ini, takdir klan Hyunhwa sudah dapat dilihat. Aku mengatakan ini hanya karena hubungan darah kita, jadi jangan salah paham. Proposal ini juga bukan hal yang buruk bagi keluarga kalian. Perempuan ini adalah Bu Choyeon, kepala guil pedagang Chonhua. Dan setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba saja menepuk kipasnya dengan sangat kuat, mengatakan jika semuanya sudah ditentukan, dan menganggap Jeoncheon beserta adik-adiknya setuju dengan tantangan Cheong Dobo. Dia meminta semua orang untuk mengumumkan bahwa pada hari ke-5 bulan depan, mereka akan bertemu lagi di Pavilion Flying Shadow. Cheong Dobo juga mengatakan sesuatu ketika mereka berjalan keluar dari sana, sambil mengejek Jeoncheon. Ini adalah janji antara sesama seniman bela diri. Kau pasti tahu apa akibat dari mengingkari janji ini kan, Demonic God Jeoncheon? Akhirnya setelah mereka pergi dari sana, pintu kediaman kembali tertutup. Dan ketika suasana sudah menjadi tenang, perempuan kecil di sana bertanya kepada Jeoncheon. Mereka main mengambil keputusan begitu saja. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu bahkan belum pernah mengayunkan pedang dengan benar sebelumnya. Jeoncheon kemudian bertanya kepada mereka apakah itu benar. Kedua anak kecil itu menganggukkan kepalanya bersamaan. Jeoncheon tidak percaya ketika anak kecil itu mengejeknya. Dia mengatakan kalau ini adalah hal yang lucu. Dia mencoba mengumpulkan kekuatannya saat itu juga dengan penuh percaya diri. Tapi setelah beberapa saat mencoba, dia tidak bisa mengeluarkan apa-apa. Kedua adiknya juga terlihat lelah melihat kelakuan kakak mereka. Setelah mengetahui tidak ada yang keluar sedikit pun, setelah berusaha dengan keras, Jeoncheon saat itu langsung berteriak mempertanyakan dirinya sendiri. Apa-apaan ini? Aku tidak punya energi dalam sama sekali. Dan apa-apaan tubuh lemah ini? Tulang-tulangnya begitu rapuh. Apakah tubuh ini benar bisa mengangkat pedang? Omong kosong apa ini? Ketika dia sedang memarahi dirinya sendiri dan mengatakan semua kelemahan pada tubuh itu, adik perempuannya langsung menangis dan berteriak meminta kakaknya untuk berhenti. Dia lalu mendekat dan berbicara mengenai sesuatu. Kakak, aku mohon sadarlah. Meskipun kamu sedang gila saat ini, orang mana yang akan tinggal diam setelah mendengar itu selain orang idiot yang bodoh? Ketika adik perempuannya mengatakan hal seperti itu, saudara laki-lakinya menghentikan, meminta anak perempuan itu untuk segera meminta maaf kepada Jeoncheon. Namun anak perempuan itu langsung menolak mengatakan dia tidak mau melakukan itu. Dia kemudian malah menangis hebat. Dia juga langsung berteriak, "Semua ini salah kamu, orang tua kita sampai mati." Jeoncheon yang mendengar itu hanya diam saja menutup mulutnya, sementara anak perempuan tersebut langsung berlari meninggalkan tempat itu. Kemudian saudara laki-laki yang masih tinggal di sana langsung berbicara memberitahu Jeoncheon. Kakak mungkin tidak ingat karena ini terjadi begitu sering. Tolong maklumi dia. Kalau begitu aku pamit dulu. Anak kecil tersebut kemudian langsung pergi meninggalkan Jeoncheon juga. Jeoncheon yang tinggal sendirian di sana kemudian berpikir jika kedua anak kecil itu juga memperlakukannya selayaknya orang gila dan merasa semua ini sangat aneh. Ketika sore hari tiba, Jeoncheon saat ini sedang berdiri di depan sebuah tugu. Saat itu dia ingat jika dengan jelas dia sudah memenggal kepala klan Namgung. Dia juga ingat kalau jantungnya ditusuk. Rasa sesak mengerikan itu masih terasa begitu jelas. Jeoncheon juga merasa sudah membalaskan dendam Hyunhwa beserta adik-adiknya dan menutup matanya dengan tenang. Sambil bercermin di depan monumen batu yang berkilau itu, dia bertanya-tanya kenapa juga berakhir di tubuh orang lemah ini.
Jian Chon kemudian langsung berlutut dan memegangi kepalanya, bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Dia juga penasaran siapa kedua anak yang mirip dengan Seok Ah dan Yeon Ah, yang mereka maksud adalah kedua adiknya Yeon Hwa. Saat dia sedang bertanya-tanya dirinya yang dikatakan gila oleh orang-orang, seorang pelayan berlari memanggilnya. Pelayan itu mengatakan jika sangat khawatir dengan keadaannya yang sedang sangat rapuh itu. Dan setelah pelayan itu sampai, Jian Chon bertanya kepadanya, "Memangnya kau ini siapa? Sepertinya kau kenal dengan diriku ini." Ternyata orang ini adalah pelayan klan Yeon Hwa yang bernama Ma Sok. Ketika melihat Jian Chon yang dianggap linglung itu, Ma Sok kemudian menceritakan semuanya. "Sepertinya penyakit gila Anda kambuh lagi. Baiklah, saya akan jelaskan. Dulu, dengan talenta dan kebijaksanaan Anda, banyak sekali sekte kebenaran yang ingin menerima Anda sebagai murid mereka. Dan saat ini Anda sudah berusia 23 tahun, pewaris klan Yeon Hwa, Hwa Mujin. Itulah identitas Anda, Tuan Muda. Ini sudah ke-6.000 kalinya saya menjelaskan." Jian Chon langsung melepaskan tangannya dan bertanya kepada Ma Sok, "Oh, benarkah? Kalau aku memang sebat itu, mengapa wujud dan tianku seperti ini sekarang? Penyakit gila katanya. Sebenarnya kenapa semua orang memperlakukanku seperti aku ini sudah gila?" Ma Sok kemudian menjelaskan sekali lagi, mengatakan jika ini adalah akibat dari 17 tahun yang lalu. Dalam ceritanya, saat itu Hwa Mujin dan Cheong Dobo sedang berdua saja. Mereka mengatakan pertarungan yang adil tanpa menggunakan energi dalam. Hwa Mujin yang masih berumur 6 tahun memberikan hormat, mengatakan ingin berduel hari ini dengan Cheong Dobo. Cheong Dobo sendiri saat itu berusia 9 tahun. Dia menerima tantangan itu dan setuju tanpa menggunakan energi dalam. Mereka berdua akhirnya langsung memulai pertarungan tersebut. Terlihat meskipun tanpa menggunakan tenaga dalam, mereka bertarung dengan sengit sampai membuat tanah retak. Masih tidak jelas siapa yang mengajukan duel ini duluan. Tapi sekali lagi para tetua sedang pergi, kedua tuan muda berkelahi. Dalam duel itu mereka terlihat seimbang. Mereka juga terlihat menikmati duel mereka. Hwa Mujin saat itu mengakui jika Cheong Dobo memang hebat karena bisa menghindari semua serangannya. Tetapi setelah beberapa pukulan mereka beradu, Cheong Dobo tiba-tiba berhenti. Dan saat itu, Hwa Mujin terlihat terkejut. Dia bertanya kenapa Cheong Dobo menunjukkan wajah seperti itu. Ternyata Cheong Dobo berniat curang dalam pertarungan ini. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya yang penuh dengan tenaga dalam, mengatakan jika Hwa Mujin adalah orang bodoh. Cheong Dobo juga langsung menyerangnya dengan cepat menggunakan tenaga dalam. Dan itu tepat mengenai Hwa Mujin yang langsung terlempar sangat keras. Hwa Mujin yang terluka dan mengeluarkan darah itu kemudian bertanya, "Saudara Dobo, bukankah ini seharusnya pertarungan tanpa tenaga dalam? Kenapa kau menggunakan Seven One Piece?" Cheong Dobo saat itu terlihat sangat sombong. Dia bahkan menjawab pertanyaan itu dengan angkuh. "Bahkan sampai detik ini, kau masih memanggilku saudara? Seperti yang bisa kau lihat, ini adalah Seven One Piece dari Sekte Gongdong. Bahkan satu pukulan saja dapat meninggalkan bekas berkelanjutan. Begitulah kata orang-orang." Dan ketika sedang membicarakan semua itu, Cheong Dobo sudah kembali ingin menggunakan Seven One Piece. Dia mengumpulkan tenaga dalam lagi di dalam tinjunya. Dia mengatakan kalau minggu lalu sudah mencobanya kepada murid yang bicara seenaknya. Dan sampai saat ini nyawanya masih sekarat. Dia penasaran bagaimana jika Hwa Mujin yang menerima pukulan ini. Cheong Dobo kemudian langsung kembali menghajar Hwa Mujin menggunakan jurus itu dan bahkan tidak berhenti. Begitulah cerita menurut Ma Sok, dan setelah mendengar cerita itu, Hwa Mujin akhirnya sadar kenapa dia diperlakukan seperti orang gila. Karena jika ini adalah hasil dari Seven One Piece, semuanya masuk akal. Hwa Mujin kemudian teringat lagi ketika Cheong Dobo mencoba menantangnya saat ini. Dia bertanya-tanya kenapa orang yang telah merusak dantian dan membuatnya gila tanpa rasa malu menantangnya berduel. Hwa Mujin kemudian bertanya kepada Ma Sok, hukuman apa yang diberikan kepada Cheong Dobo bajingan itu setelah membuatnya dalam kondisi seperti ini. Ma Sok kemudian menjelaskannya kepada Hwa Mujin. Hukumannya diputuskan oleh kepala klan saat itu. Meskipun Tuan Muda Cheon dulunya adalah keponakan kepala klan, dia juga adalah pewaris dari guild pedagang Cheonghwa, salah satu guild terbaik di Central Plain. Jadi dia hanya diberikan hukuman teguran yang panjang.
Mendengar hukuman yang diberikan, Hua Mujin atau Jeoncheon terlihat sangat kesal dengan keputusan ayahnya itu. Putranya menjadi disabilitas akibat Seven One Piece dan dia hanya menghukum pelakunya dengan teguran. Sungguh keluarga yang menyedihkan, dan di mana kedua orang tuaku saat ini? Ketika Hua Mujin menanyakan keberadaan mereka, Masok langsung terlihat sedih dan menundukkan kepalanya. Dia kemudian membawa Hua Mujin untuk menemui mereka. Namun tanpa diduga, ternyata Masok membawa Hua Mujin menuju suatu ruangan yang sepi. Dan terlihat di sana banyak lilin yang menyala serta dua batu nisan yang bertuliskan nama kedua orang tua Hua Mujin. Hua Mujin terdiam ketika mengetahui jika kedua orang tuanya sudah meninggal. Masok kemudian menjelaskannya sekali lagi kenapa mereka berdua meninggal. Penyakit gila Anda kian hari hanya kian memburuk. Kepala keluarga tertelan hutang. Kita lagi bersusah payah untuk menyembuhkan Anda. 9 tahun lalu, penyakit nyonya juga memburuk. Tak lama beliau pun meninggal. Lalu 3 tahun kemudian terbebani oleh hutang. Kepala klan juga meninggal. Ketika mendengar semua cerita itu, Hua Mujin langsung teringat dengan kenangan dari tubuhnya sebelumnya. Saat itu dia sedang bersama kedua adiknya memandangi batu nisan kedua orang tuanya. Sementara di belakang mereka, orang-orang yang menghadiri pemakaman itu cuma membicarakan Hua Mujin. Mereka mengatakan kalau ini adalah perbuatan Hua Mujin yang gila yang telah menyiksa kedua orang tuanya hingga mati. Putra yang telah menelan kedua orang tuanya menyiksakan adiknya untuk tersiksa seumur hidup. Mereka juga mengatakan jika reputasi klan Yonhwa berakhir sampai di sini. Dan setelah mengatakan itu, semua orang langsung pergi meninggalkan ruangan pemakaman tersebut. Masok kemudian menjelaskan sekali lagi jika sekarang hanya tersisa semua hutang dari usaha mereka untuk mengobati Hua Mujin. Dua pelayan setia dan lusinan warrior di bawah kepemimpinan Hua Mujin. Masok juga mengatakan yang tersisa paling akhir adalah kedua adiknya yang malang, Tuan Muda Hua Dojin dan Nyonya Muda Hua Seon. Setelah mendengar kebenaran cerita itu, Hua Mujin langsung menyadari keadaannya yang menyedihkan saat ini. Keluarga yang hancur akibat satu penyakit, dan dia juga sadar kenapa Hua Soyeon terlihat begitu tantrum seperti tadi. Singkat cerita, malam hari pun poek dan Hua Mujin sedang duduk sendirian di kamar. Saat ini dia sudah mempelajari sesuatu dari buku sejarah yang ada di kamar Hua Mujin. Dulu sewaktu dia masih menjadi Demonic God Jeoncheon. Setelah pertarungannya dengan 9 sekte, Jeoncheon sungguh telah mati, dan 30 tahun semenjak kejadian itu sudah berlalu, Jeoncheon juga merasa jika dunia ini terasa sangat asli kalau dianggap sebagai mimpi, dan sadar jika ini adalah kenyataannya sekarang. Dia sadar jika dia bukanlah orang gila yang tidak tahu apa-apa, dan telah mengambil alih tubuh dari putra sulung klan Yonhwa, Hua Mujin. Jeoncheon juga sadar jika semua yang harus dia bunuh untuk balas dendam sudah mati, menganggap hidup ini sebagai kehidupan tanpa penyesalan. Dan ketika dia sedang membaca buku itu, tiba-tiba saja dia melihat kedua surat dari kedua adiknya yang berdoa untuk kesembuhan Hua Mujin. Dia sadar kalau di kehidupan ini dia memiliki kedua adik yang memiliki kisah yang tragis seperti mereka yang dulu Jeoncheon kenal. Dia sadar jika sekarang harus hidup di dalam tubuh ini dan sebaiknya membantu kedua anak itu untuk sementara waktu. Ketika sedang memikirkan itu, Jeoncheon atau Hua Mujin sadar tantangan terbesar saat ini adalah guild pedagang Chunhwa, penyebab dari semua kekacauan ini. Orang yang telah menghancurkan tubuh dan klan Hyunhwa, Hua Mujin saat itu sadar jika hal pertama yang harus dipersiapkan adalah untuk berduel dengan Cheongdobo pada tanggal 5 bulan depan. Tapi sebelum itu, Hua Mujin sadar kalau dia harus memasuki pemurnian terlebih dahulu. Dia tersenyum saat menyadari jika dia harus murni memulainya dari awal lagi. Ketika itu dia ingat kembali saat pertama kali belajar seni bela diri, yang saat itu bahkan untuk bernapas saja terasa sangat sulit. Hua Mujin kemudian langsung mencoba melakukan pernapasan tenaga dalam saat itu juga, dan menyadari jika tubuhnya saat ini memiliki bakat yang luar biasa. Dia bahkan tidak perlu melakukan proses perabaan Qi dan langsung membentuk dantiannya sendiri. Hua Mujin menutup matanya dan tersenyum ketika menyadari itu, dan malam itu juga dia langsung memulai proses belajarnya. Tetapi ketika sedang melakukan itu, tiba-tiba saja sebuah ledakan besar terjadi di kamar, dan itu membuat semua orang terkejut. Masok dan dua orang lainnya langsung bergegas untuk melihat keadaan Hua Mujin. Ketika mereka sampai di sana, mereka terkejut melihat Hua Mujin yang sudah tergeletak di lantai.
Salah satu dari mereka tiba-tiba saja bergegas masuk dan bersyukur ketika mengetahui tuan muda mereka sudah tewas. Tapi ketika mencoba merasakan denyut nadinya, orang itu terlihat kecewa karena menyadari Hua Mujin masih hidup dengan denyut nadi yang jauh lebih kuat dari biasanya. Dia tiba-tiba mengeluhkan kenapa tuan muda mereka tidak mati saja dan malah menjadi lebih sehat. Hua Mujin yang mendengar itu kemudian langsung menangkap tangan orang yang sedang memeriksanya dan langsung protes. "Dasar Pak Tua bodoh, apa-apaan tubuh ini? Membuat gantian saja susahnya setengah mati." Tetapi ketika dia menanyakan hal itu, orang tua itu tidak menjawab. Dan karena melihatnya begitu, Hua Mujin kembali bertanya dengan nada lebih keras, "Apa kau tak dengar? Apakah tubuh ini memiliki konstitusi khusus?" Orang tua itu kemudian memberitahunya jika Hua Mujin memiliki tubuh yang unik. Dia mendengar tubuhnya memiliki konstitusi Heavenly Martial, mengatakan jika itu adalah tubuh yang katanya diberkahi oleh surga untuk berjalan di jalan yang benar. Tetapi ketika mengatakan semua itu, orang tua itu terlihat sangat kesal dan malah semakin memegang tangan Hua Mujin dengan sangat keras. Ketika Hua Mujin bertanya kenapa ekspresi wajahnya seperti itu dan mengutuknya, tiba-tiba saja dia merasakan sakit dan memuntahkan darah. Dia juga langsung terjatuh ke lantai setelah memuntahkan sedikit darah. Hua Mujin kemudian sadar jika tubuhnya saat ini memiliki konstitusi yang bertolak belakang dengan Demonic Art. Kalau pemilik tubuh ini mencoba menggunakan Demonic Art, rasa sakitnya akan begitu besar sampai nyawanya menjadi taruhan. Hua Mujin atau Gentian juga mengetahui jika di dunia ini ada konstitusi Heavenly Martial, konstitusi Heavenly Killing, konstitusi Heavenly Flame, bahkan konstitusi Heavenly Long Feet. Saat ini dia sedang tertidur di lantai, melihat orang-orang di hadapannya mencoba membuatnya tetap sadar. Namun dia saat ini sedang kesal karena memiliki konstitusi Heavenly Martial. Hua Mujin saat ini panik karena duelnya dilaksanakan bulan depan, merasa jika situasi saat ini sangat buruk. Ketika kesadarannya masih ada, Hua Mujin bertanya kepada Masok, siapa kedua orang tua yang ada di sana itu. Masok kemudian memberitahunya jika mereka adalah kepala pelayan klan Yonhua, Do Baixin, dan tetua Jo Huangbong. Ketika Masok sedang memperkenalkan mereka, saat ini mereka berdua sedang saling menenangkan mempersiapkan kematian Hua Mujin. Hua Mujin yang mendengar itu merasa kesal karena mereka malah biasa-biasa saja ketika melihat dirinya pingsan. Dia sangat kesal terutama kepada Jo Huangbo. Dan ketika dia semakin merasa kelelahan dengan urat-urat yang terlihat di tangannya, Masok semakin panik dan berteriak dengan keras, "Tuan muda, tolong jangan mati seperti ini." Di langit yang penuh bintang malam itu, Hua Mujin malah semakin kesal karena melihat tingkah orang-orang yang memperlakukannya seperti itu. Singkat cerita, 3 hari berlalu dan saat itu hujan sedang turun. Masok saat ini sedang mencoba untuk memperingatkan Hua Mujin. Dia bertanya apakah kondisinya baik-baik saja karena selama 3 hari penuh Hua Mujin hanya berbaring dan tidak bisa bangun. Masok meminta Hua Mujin untuk menunggu dan tidak melakukan apapun. Hua Mujin yang mendengar itu merasa kesal karena mendapatkan tubuh yang sangat lemah. Dia sadar jika begini terus sebelum berduel saja dia sudah pasti mati. Saat itu dia langsung meminta Masok untuk berhenti bicara. Dia mengatakan ada hal yang lebih penting dan membutuhkan pedang untuk berduel. Hua Mujin yang dipenuhi perban di sekujur tubuhnya itu langsung memerintahkan Masok untuk mengambil beberapa pedang sekarang juga. Tapi ketika dia memerintahkan hal itu, Masok tiba-tiba mengatakan sesuatu yang menyedihkan. Saat ini kita seharusnya khawatir soal dengan apa yang bisa kita makan besok, dapat uang dari mana kita sampai bisa membeli pedang. Mendengar pernyataan Masok, Hua Mujin kembali bertanya apa memang sudah tidak ada uang sama sekali di keluarga sialan ini. Masok terlihat cemas ketika mendengar pertanyaan itu. Dia kemudian memberitahu kalau saat ini mereka sedang meminjam uang dari sindikat pinjaman. Dan karena suku bunga yang terlalu tinggi, utang mereka menjadi membunuh. Ketika sedang memberitahukan berita buruk itu, petir menyambar dengan hebat, memperburuk suasana hati Hua Mujin. Dia merasa telah hidup di keluarga yang sangat kacau balau, dan dia berpikir untuk menyelesaikan masalah uang terlebih dahulu. Dan setelah memutuskan itu, Hua Mujin tiba-tiba mendekati Masok dan memujuknya. Dia menyarankan untuk menambahkan hutangnya lagi, karena mereka sudah punya hutang yang sangat banyak juga. Masok yang mendengar itu terkejut, karena menyadari kalau Hua Mujin berencana untuk meminjam uang lagi.
Hua Mujin kemudian meminta Masok untuk diam dan menuliskan surat untuk kedua tetua lalu mengirimkannya kepada mereka. Hua Mujin meminta Masok untuk mengatakan kepada mereka jika dia akan jalan-jalan. Dia mengatakan itu dengan mengambil sebuah kertas dan tersenyum di wajahnya. Karena tidak ada pilihan lain, Masok menuruti saja perintahnya dan mengirimkan surat itu kepada kedua tetua. Dan saat ini di kediaman klan Yonhwa, kedua tetua sudah menerima surat yang dituliskan. Dok Baeksin yang membaca surat itu terlihat gemetaran. Dia sangat kesal dan cemas karena mengetahui Hua Jin pergi meminjam uang dari sindikat pinjaman lagi. Sementara Jo Huangbong sendiri tetap tenang sambil membaca sebuah buku, mengatakan tidak ada masalah karena sindikat pinjaman malah akan menolak pengajuan kali ini. Tetapi ternyata Do Baeksin tidak mengkhawatirkan itu. Dia khawatir jika Hua Mujin mengusik para sindikat pinjaman itu dan berakhir membunuhnya. Sementara itu saat ini di tengah hujan yang masih turun di malam itu, Hua Mujin bersama Masok sudah sampai di pintu masuk sindikat pinjaman dan bertemu dengan seorang penjaga bertubuh besar. Mereka saat ini sudah sampai di sindikat pinjaman, usurer. Hua Mujin juga langsung berbicara kepada penjaga gerbang yang ada di sana sambil menunjukkan hormat. "Hei pria besar, bilang pada ketuamu, Hua Mujin dari klan Yonhwa ingin bertemu dengannya." Tetapi pria besar penjaga sindikat pinjaman yang bernama Kang Noho itu menolak, mengatakan jika datang ke sini untuk berjudi jangan mengatakan hal bodoh, lalu meminta Hua Mujin untuk kembali pulang ke rumahnya. Hua Mujin menolak itu dan mengatakan jika tidak bisa bertemu dengan ketuanya, panggil saja atasannya. Karena Hua Mujin menolak saran darinya itu, membuat Kang Noho terlihat marah dan tersinggung. Masok juga yang melihatnya langsung meminta maaf, mengatakan jika Hua Mujin saat ini sedang sakit dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Namun Hua Mujin sendiri tidak mundur dan malah menantang Kang Noho. Dan ketika suasana sudah semakin tegang, tiba-tiba terdengar suara dari sebuah koin yang dilemparkan. Dan dalam sekejap, ada seseorang di tengah-tengah mereka berdua. Dia bertanya, sedang ada apa ribut-ribut malam ini? Kang Noho yang melihat pria itu datang dengan tiba-tiba langsung menunduk dan memberi hormat. Lalu memberitahunya jika Hua Mujin ingin bertemu dengan ketua mereka. Pria dengan koin di tangannya itu kemudian bertanya, ada urusan apa? Hua Mujin ingin bertemu dengan ketua mereka. Hua Mujin sendiri langsung mengatakan jika dia datang untuk meminjam uang. Dan setelah mendengar itu, pria dengan koin di tangannya yang bernama Mang Jungbo langsung tenang dan menganggap Hua Mujin sebagai pelanggan. Ma Jungbo ini adalah wakil pemimpin sindikat pinjaman, dan setelah mengatakan itu, Ma Jungbo menjelaskan kepada mereka tidak perlu bertemu dengan ketua dan langsung saja masuk ke dalam kediaman mereka. Ma Jungbo bersama Kang Noho bergeseran ke pinggiran setelah membukakan pintu untuk Hua Mujin dan masuk. Setelah memasuki gerbang itu, Hua Mujin saat ini sedang berjalan semakin dalam. Terlihat dia melewati sebuah jembatan kayu dengan beberapa pengawal di belakang mereka. Sementara Ma Jungbo memimpin mereka di paling depan sambil terus memainkan koin di tangannya. Dalam perjalanannya itu, Masok merasa sangat khawatir dan mengajak kepada Hua Mujin untuk segera membatalkan ini dan pulang karena memiliki perasaan yang tidak enak. Tetapi Hua Mujin langsung menolak. Dia berkata karena sudah sampai di sini, kenapa juga harus pulang sekarang? Masok kemudian bercerita jika dia mendengar beberapa hari yang lalu ada ibu tua dari pasar rumah teh yang bilang bahwa dia melihat dua asasin sindikat pinjaman menghajar pria. Katanya dalam sekejap, kedua pria itu membuka dada pria malang tersebut. Masok mengatakan jika mereka adalah seniman bela diri hebat yang telah menguasai Twin Rhino Sports Moonslaying Hyphen Technique. Hua Mujin yang mendengar itu kemudian bertanya tentang teknik itu lagi. Dan Masok sekali lagi menjelaskan nama tekniknya adalah Twin Rhino Sports Moonslaying Hyphen Technique. Hua Mujin sendiri mengatakan apa yang perlu dia lakukan setelah mendengar teknik itu. Tetapi ketika mereka sedang mengobrol, Ma Jungbo tiba-tiba saja tertawa dan berbicara kepadanya. Hahaha, sepertinya pelayanmu lebih cekatan daripada tuannya. Tapi sayangnya, sepertinya sudah terlambat bagi kalian untuk kembali. Setelah Ma Jungbo mengatakan itu, sebuah pedang tiba-tiba berada di belakang Hua Mujin. Dan ternyata saat ini Hua Mujin sudah dikepung oleh para pengawal yang dari tadi berada di belakang mereka. Masok sendiri saat ini hanya berlutut ketakutan. Hua Mujin sendiri bertanya kepada Mang Jungbo,
Apakah sedari awal memang ini tujuannya? Ma Jungbo sendiri tidak menutupinya. Dia mengatakan tidak bisa membunuh putra sulung klan Yonhwa secara terang-terangan di depan gerbang yang ramai. Dia juga membahas Hua Mujin yang tidak bisa membayar pokok pinjaman dan bahkan bunganya. Mengatakan kalau Hua Mujin benar-benar tidak tahu malu. Ma Jungbo mengatakan dia tidak akan membiarkan Hua Mujin memanasnya hidup-hidup seperti yang dilakukan kedua orang tuanya. Ketika mendengar ancaman yang diberikan kepada Hua Mujin, Ma Sok langsung berdiri dan meminta maaf, meminta pengampunan untuk nyawa Hua Mujin. Tetapi ketika mendengar tentang orang tua, sosok Yeon Cheon dari kehidupan yang lalu muncul dan membantahnya. Apa? Seperti kedua orang tuaku, aku tak pernah punya orang tua. Ketika dia berbicara itu dengan lantang, semua orang di ruangan tersebut langsung terdiam dan menjadi hening. Barulah setelah beberapa saat, Hua Mujin sadar jika saat ini dia bukan dirinya dari masa lalu. Ketika dia sedang memikirkan itu, Ma Jungbo memberikan perintah kepada pengawalnya untuk melukai Hua Mujin sedikit saja. Para pengawal serentak mengatakan akan melakukan tugas mereka, dan yang pertama kali melakukan itu adalah Kang Noho. Dia langsung mengambil baju Hua Mujin dengan sangat emosi dan memakinya. Dasar berandalan arogan, matilah. Kang Noho terlihat memutar senjatanya untuk menghajar Hua Mujin dan melampiaskan rasa kesalnya ketika menghadapinya di gerbang tadi. Tetapi ketika akan melakukan itu, tanpa disangka, Hua Mujin langsung menggunakan kakinya dan bergerak untuk mematahkan lengan Kang Noho dalam sekejap. Hua Mujin akhirnya berhasil menjatuhkan Kang Noho ke tanah. Saat itu juga, Hua Mujin bahkan berani untuk mengejeknya. Untuk seukuran pria besar, tubuhmu ini lembek juga ya. Hua Mujin kemudian kembali menetap lengan dan kakinya, mengatakan untuk tubuhnya yang lemah saat ini, dia menemukan metode yang lebih baik daripada pertarungan langsung. Ma Jungbo yang melihat salah satu pengawalnya dijatuhkan, kembali memerintahkan sisa pengawalnya untuk menghajar dan membunuh Hua Mujin. Mendengar perintah dari ketua mereka, para pengawal langsung menyerang bersamaan. Tetapi kali ini pun, Hua Mujin berhasil menghindari serangan pedang yang datang kepadanya, dan ketika sedang menghindari dari serangan-serangan itu, Hua Mujin berkata dalam hatinya, dia sadar dengan fisik yang lemah dan sebaiknya menggunakan movement art. Kemudian setelah beberapa kali menghindar, Hua Mujin merasa sekarang waktu yang tepat untuk melakukan serangan balasan. Dia berhenti dan langsung melompat membenturkan kepalanya kepada pengawal yang sedang mengejarnya itu. Dia berhasil menjatuhkan pengawal itu dengan sekali serang, tetapi pengawal berikutnya dengan cepat langsung melanjutkan serangan. Hua Mujin juga kembali berhasil menghindar, bahkan berhasil menentangnya dengan kakinya kali ini. Masih menggunakan kakinya, Hua Mujin berhasil mendorong pengawal ini untuk mengalahkan pengawal yang jauh darinya. Hanya dalam beberapa saat saja, Hua Mujin kini berhasil mengalahkan semua pengawal itu. Namun ketika keributan itu terjadi, Ma Sok tidak bisa melihatnya karena debu yang sangat tebal. Dia lalu berteriak bertanya, apakah Hua Mujin baik-baik saja? Hua Mujin sendiri langsung memarahinya. Kau buta ya? Aku masih baik-baik saja. Dan setelah melihat Hua Mujin yang masih selamat dari pertempuran itu, Ma Sok merasa sangat terkejut, bertanya dari mana Hua Mujin mempelajari bela diri seperti itu. Hua Mujin sendiri mengatakan jika itu bukanlah seni bela diri, hanya sebuah kemampuan yang dia pelajari dari hidup kasar di jalanan. Ketika mereka berdua sedang mengobrol, Ma Jungbo kemudian memuji jika Hua Mujin ternyata cukup kuat, dan setelahnya dia meminta Hua Mujin untuk menghindari serangannya. Setelah mengatakan itu, Ma Jungbo langsung melemparkan koin yang dia mainkan yang sudah diisi dengan tenaga dalam. Koin itu langsung diselimuti aura berwarna ungu gelap dan melesat mengincar Hua Mujin. Hua Mujin sendiri beruntung dia berhasil menghindarinya tepat waktu, meskipun sedikit rambutnya terkena serangan tersebut. Hua Mujin yang berhasil menghindari serangan itu kemudian berbalik dan waspada menghadapi Ma Jungbo. Ma Jungbo sendiri saat ini memarahi para pengawalnya, mengatakan akan mengurus Hua Mujin dengan tangannya sendiri. Hua Mujin lalu mengatakan, apakah begitu susah ketika ingin berbicara dengan ketua mereka? Ma Jungbo kemudian mengeluarkan pedangnya dan menjawab pertanyaan itu. Kepala klan bukanlah seseorang yang bisa seenaknya kau temui. Sekarang pergilah. Ma Jungbo kemudian langsung melompat menyerang Hua Mujin. Setelah mengatakan itu semua, Hua Mujin sendiri tidak takut. Dia malah sudah memasang kuda-kuda untuk menghadapi Ma Jungbo.
Ketika serangannya datang tanpa diduga, sebuah benturan terjadi, dan ketika menyadarinya, Ma Jungbo kaget karena melihat Hua Mujin menggunakan sepasang sumpit untuk menahan pedangnya. Sementara saat ini Hua Mujin langsung melempar pedang itu menggunakan sepasang sumpit miliknya. Hua Mujin sendiri membawa sumpit sebagai pengganti karena keluarganya tidak memiliki pedang satupun. Setelah serangan pertama itu, mereka berdua akhirnya kembali beradu serangan antara pedang dan sepasang sumpit. Dan ketika sedang bertarung melawan Hua Mujin, Ma Jungbo berbicara dalam hatinya karena tidak mengetahui seni bela diri yang Hua Mujin gunakan. Tetapi ketika itu terjadi, Hua Mujin menemukan sebuah celah di tangan kanan Ma Jungbo. Hua Mujin kemudian langsung menggunakan sumpitnya untuk menusuk tangan kanan Ma Jungbo. Ma Jungbo yang terluka karena serangan itu tidak menyangka jika Hua Mujin bisa memanfaatkan reaksinya juga. Ma Jungbo semakin emosi dan mempercepat serangan pedangnya. Tapi kali ini Hua Mujin berhasil menghindarinya lagi. Ma Jungbo yang sudah sangat kesal mulai menyebut Hua Mujin sebagai tikus kecil sialan. Hua Mujin sendiri tidak terganggu dengan itu. Dia terus bergerak dan mengatakan jika meremehkan sumpit yang dia pegang, maka Ma Jungbo akan kehilangan nyawanya. Saat ini Hua Mujin benar-benar terlihat terampil menggunakan sumpit yang ada di tangannya itu. Hua Mujin bahkan melakukan serangan bertubi-tubi yang membuat Ma Jungbo saat ini sedang terpojok. Ma Jungbo yang terpojok karena serangan itu bertanya-tanya, apakah rumor tentang Hua Mujin yang tidak bisa menggunakan energi dalam itu salah? Kenapa bisa menjadi sekuat ini? Dia juga bertanya-tanya, apa benar ini adalah Hua Mujin dari klan Yonhua yang dia tahu? Hua Mujin saat ini berhasil terus menyerang Ma Jungbo dan melukainya. Dia juga berbicara tentang keluarganya. Aku dengar keluargaku terkurung dalam hutang yang besar. Jadi aku penasaran orang seperti apa kalian ini. Dan ternyata kalian berani sekali mengeksploitasi kami dengan kemampuan sampah ini. Ketika mengatakan itu, Hua Mujin sudah berhasil menusuk sumpit itu semakin dalam ke tangan Ma Jungbo. Dan mendengar ucapan provokasi tersebut, Ma Jungbo semakin marah. Dia langsung melepaskan tangannya dan melompat menjauh, mengatakan jika dia akan menunjukkan seni bela diri yang telah Hua Mujin remehkan, dan meminta Hua Mujin berhenti mengatakan omong kosong tersebut. Ketika sudah mengatakan itu, tiba-tiba saja pedang milik Ma Jungbo diselimuti aura berwarna ungu gelap. Dia kali ini menggunakan teknik yang dia kuasai, Twin Release Force Moon Slaying Hyphen Technique. Setelah berhasil mengumpulkan energi yang cukup, Ma Jungbo langsung bergerak untuk menyerang Hua Mujin menggunakan teknik itu. Hua Mujin sendiri tetap tenang mengatakan jika yang membual di sini adalah Ma Jungbo. Dan ketika serangan itu datang, Hua Mujin berhasil menghindarinya dengan begitu mudah, dan itu membuat Ma Jungbo sangat kaget. Tepat ketika Ma Jungbo sendiri sedang terkejut, Hua Mujin langsung menggunakan tangannya untuk menghajar Ma Jungbo dengan sangat kuat. Ketika mendapatkan pukulan itu, Ma Jungbo bertanya-tanya apakah selama ini Hua Mujin menyembunyikan kekuatannya. Setelah terkena pukulan itu, Ma Jungbo mengeluarkan sedikit darah dari mulutnya. Ma Jungbo juga kembali mengancamnya, dasar berandalan, dengan apa kau akan membayar konsekuensi ini nanti? Hua Mujin sendiri saat ini mengambil koin yang selalu dimainkan oleh Ma Jungbo, dan kini giliran dia mengancam Ma Jungbo yang sedang sekarat itu. Kau tahu betul aku datang kemari bukan untuk mendengar ancamanmu. Kalau kau mengatakan apa yang ingin aku dengar, nyawamu akan aku perpanjang. Jadi, biarkan aku katakan sekali lagi, apakah boleh aku meminjam beberapa uang darimu? Hua Mujin mengatakan itu dengan mata yang terlihat kejam serta memandang rendah Ma Jungbo. Singkat cerita, setelah mengalahkan Ma Jungbo, saat ini Hua Mujin disambut ke ruangan yang lebih dalam. Dia saat ini sedang menikmati rokok di sebuah ruangan. Hua Mujin tertawa di dalam hatinya karena sudah lama sekali sejak terakhir kali dia bersenang-senang seperti itu. Tetapi ketika sedang menikmati rokok itu, Masok tiba-tiba merebut paksa rokoknya dan mengatakan jika rokok tersebut sangat buruk bagi kesehatannya. Saat ini di ruangan itu terlihat keempat pengawal yang tadi menyerang Hua Mujin sedang bersujud di sudut ruangan. Sementara saat ini, Ma Jungbo duduk di meja yang sama. Dia bertanya apa yang ingin diketahui oleh Hua Mujin saat ini. Hua Mujin kemudian langsung berbicara kepada intinya, yang aku tak paham, kenapa bajingan seperti kalian yang tidak rela mengalami kerugian sedikit pun membantu klan kami, apalagi tanpa pokok pinjaman. Menurutku kalian memiliki semacam niat buruk kepada kami. Tetapi ketika Hua Mujin mengatakan itu, Ma Jungbo langsung mengatakan itu adalah kesalahpahaman dan mereka tidak punya niat buruk sedikit pun.
Hua Mujin yang mendengar itu tidak percaya dan langsung mengancamnya dengan serius. "Oh, aku bisa mendengar suara lantang otakmu yang sedang mencari-cari alasan itu. Pikirkan baik-baik. Kalau 30 lebih dadu ini tertelan olehmu, kau pasti takkan bisa mencari-cari alasan seperti yang kau mau." Ma Jungbo yang melihat Hua Mujin berbicara dengan wajah yang sangat serius hanya diam saja. Dan setelah beberapa saat, dia akhirnya mengaku jika mereka melakukan semua ini atas perintah dari guild pedagang Cheonghua. Hua Mujin mengatakan sudah menduga itu. Dia kemudian bertanya perjanjian apa yang telah mereka buat. Ma Jungbo sekali lagi mencoba menutupinya, mengatakan tidak ada perjanjian yang mereka buat. Hua Mujin tidak percaya dengan ucapan itu. Dia mulai mengocok dadu dan melemparkannya sambil memberikan ancaman lagi. "Hei, kalian ini bukan semacam penganut Taoisme ataupun warrior. Kalau kalian mau setia pada seseorang, maka setia jugalah pada bawahan kalian. Bahkan jika hari ini tubuh kalian terpotong-potong dan tempat ini terbakar, para Cheonghua itu sama sekali tak peduli dengan kalian." Melihat beberapa dadu yang terlempar di meja itu, membuat Ma Jungbo semakin terdiam karena takut. Dia memejamkan matanya dan memberanikan diri. Ma Jungbo akhirnya mulai berbicara dengan jujur. Kami membuat kontrak. Guild pedagang Cheonghua menyuruh kami meminjamkan uang kepada klan Yonhua sebanyak yang mereka inginkan. Dengan suku bunga setinggi mungkin, mereka meminta kami untuk membuat kalian kesulitan membayar hutang, layaknya kalian telah jatuh ke dalam sumur terdalam di dunia. Kalau kami melakukan itu, maka setelah kehancuran yang tak terelakkan dari klan Yonhua, mereka berjanji akan memberikan kami hadiah beserta tanah yang mereka miliki. Setelah mendengar itu, Hua Mujin akhirnya tahu jika tanah mereka ditahan oleh sindikat pinjaman. Dia bertanya jika mau meminjam 300 nyak emas hari ini, akan menjadi berapa dalam setahun. Ma Jungbo mengatakan jika menurut kontrak itu akan menjadi sekitar 5.000 nyak emas dalam 1 tahun. Dan setelah mendengar itu, Hua Mujin malah tertawa dan melempar kertas di tangannya, lalu membahas hal yang lain. "Dasar badut, ya sudahlah, ayo kita bahas hal lain saja. Di mana mereka saat ini? Para paksi kecil yang tidak bermoral itu." Ma Jungbo kali ini langsung menjawabnya dengan benar, mengatakan jika salah satu anggota dari 4 aliansi surga, satuan sekte Sapa, menikahlah paksi kecil yang tidak bermoral tersebut. Hua Mujin lalu bertanya lagi apakah sebelumnya ada paksi seperti itu di dalam 4 aliansi surga tersebut. Ma Jungbo menjelaskan lagi jika itu memang ada dan dia pernah mendengar mereka baru-baru ini bergabung dengan serikat. Setelah mendengar itu, Hua Mujin malah memejamkan matanya dan menyebut 4 aliansi surga itu para bajingan kotor. Masok yang tak sengaja mendengar itu kemudian bertanya apakah Hua Mujin pernah bertemu dengan mereka sampai berkata kotor seperti itu. Hua Mujin mengatakan untuk melupakannya saja karena malas untuk menceritakannya. Hua Mujin kemudian bertanya kepada Ma Jungbo kenapa orang yang mengambil uangnya lama sekali. Dan tepat ketika dia menanyakan uang itu, seseorang sedang berlari membawanya di dalam peti. Orang itu langsung masuk ke ruangan itu dan mengatakan jika dia telah membawakan 300 nyak emasnya. Hua Mujin yang melihat peti itu disimpan di hadapannya langsung bersemangat. Dia juga langsung membukanya dan memeriksanya. Hua Mujin sangat senang ketika melihat emas-emas tersebut dan mengatakan jika ini sudah cukup, dia langsung mengajak Masok untuk pergi dari sana dan membawa uangnya. Akhirnya setelah mendapatkan uang itu, mereka keluar dari ruangan tersebut. Kemudian di pintu gerbang kediaman, Ma Jungbo dan para pengawal sedang mengantar kepulangan Hua Mujin dan Masok. Hua Mujin kemudian berbicara mengenai pinjamannya kali ini, mengatakan kepada Mang Jungbo untuk menulis pinjaman kali ini di dalam buku kas induk. Begitu bisnis Ma Jungbo dengan klien besar mereka selesai, Hua Mujin akan membayar setiap hutang yang dimiliki. Hua Mujin juga menyinggung mereka yang memeras uang dari rakyat biasa dan meminta mereka untuk menghentikannya, mengancam mereka jika terus bersikap semena-mena mereka akan hancur. Ma Jungbo yang sudah terluka saat itu hanya mengatakan akan mengingat itu baik-baik, tetapi di dalam hatinya dia masih menggerutu. Dia bertaruh jika klan Yonhua yang akan hancur lebih dulu. Saat ini Hua Mujin dan Masok berjalan pergi menuju pintu keluar. Setelah pulang dari sana, mereka berdua saat ini sudah sampai di kediaman klan Yonhua. Dan sesampainya di sana, Do Baeksin terlihat sangat panik karena melihat darah yang ada pada pakaian Hua Mujin. Dia bertanya darah siapa itu. Hua Mujin kemudian mengatakan jika itu bukanlah darahnya.
Dok Baeksin yang masih khawatir bertanya-tanya apa yang telah terjadi di markas sindikat pinjaman. Hua Mujin mengatakan jika dia hanya meminjam beberapa uang karena tahu situasi keluarganya saat ini sedang sulit. Dia juga mengatakan sekarang mereka harus memberi makan para warrior dari keluarga Yomhwa. Dok Baeksin kemudian berhenti menanyakan hal yang lain. Dia lalu bertanya tentang peti yang dibawa oleh Masok. Bertanya apakah Hua Mujin mencuri uang itu dari tempat lain karena percaya jika sindikat pinjaman tidak mau meminjamkannya uang mereka lagi. Hua Mujin kemudian menjelaskan kepada Dok Baeksin sambil berlari pergi dari sana. Sebelum aku kembali, aku menyuruh mereka untuk mencatatnya dalam buku kas. Kepala pelayan sekarang hanya perlu fokus memberi makan dan memberikan baju untuk adik-adikku. Baiklah kalau begitu, teruslah bekerja keras. Setelah mengatakan itu, Hua Mujin langsung pergi meninggalkan mereka bertiga dan masuk ke dalam kediaman utama. Jo Hwangbong dan Dok Baeksin yang melihat tingkah Hua Mujin saat ini hanya diam saja bertanya-tanya. Sementara saat ini ruangan yang dituju oleh Hua Mujin adalah tempat berdoa. Dia kemudian menyalakan lilin yang ada di sana untuk menerangi ruangan itu, sekaligus batu nisan orang tuanya. Tetapi setelah menyalakan lilin-lilin itu, Hua Mujin terdiam karena dia tidak pernah punya orang tua sebelumnya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dan setelah memikirkannya, dia mulai berbicara dan tanpa dia sadari, kedua adiknya sedang menyaksikan dari belakang. Untuk sementara ini, kurang lebih masalah finansial kita telah selesai, jadi jangan terlalu khawatir. Mulai sekarang, aku akan menjaga adik-adikku dan juga para anggota keluarga ini. Jadi jangan khawatir dan beristirahatlah dengan tenang. Dalam beberapa hari, aku akan berduel dengan pria bernama Cheong Dobo. Seharusnya kami bertarung dengan mempertaruhkan semacam seni bela diri rahasia milik klan. Tapi jangan khawatir, aku akan mematahkan leher semua bajingan itu. Hua Mujin mengatakan itu dengan sangat bersemangat dan penuh hormat. Sementara kedua adiknya yang menyaksikannya merasa tenang. Bahkan adik perempuannya juga terlihat tersenyum. Dan malam itu dihabiskan untuk berdoa di ruangan tersebut. Keesokan harinya, terlihat beberapa orang sedang membawa 3 peti dan mengantarnya ke depan ruangan Hua Mujin. Terlihat mereka sangat kesusahan membawa peti-peti tersebut, dan begitu sampai di sana, mereka langsung menyimpan peti itu ke lantai. Saat mereka pergi, mereka mengeluhkan betapa beratnya peti tersebut. Mereka langsung meregangkan badannya saat berjalan pergi dari sana. Dan ketika Masok sedang berterima kasih atas kerja keras mereka, Hua Mujin tiba-tiba langsung membuka pintu ruangannya dengan sangat bersemangat, bertanya apakah barang yang dia pesan sudah sampai. Hua Mujin kemudian langsung memperhatikan tulisan yang ada pada setiap peti. Di sana tertulis 50 gun, 80 gun, dan 110 gun. Itu adalah tulisan tentang berat benda yang ada di dalamnya. Hua Mujin merasa puas karena mereka datang persis seperti yang dia minta. Untuk beratnya sendiri dalam hitungan kilogram, secara berurutan adalah 30 kg, 48 kg, dan 66 kg. Hua Mujin kemudian langsung membuka peti yang ada di sana dan terlihat sebuah pedang di dalam peti itu. Masok yang melihat itu kemudian bertanya untuk apa semua itu dan mengatakan jika orang-orang yang membawanya saja tadi sudah kesusahan. Hua Mujin mengatakan jika pedang ini untuk diayunkan dan langsung mencoba menggenggam pedang dalam peti itu. Saat ini dia mengambil pedang yang berbobot 50 gun yang paling ringan. Tetapi bahkan ketika mengambilnya dengan satu tangan, Hua Mujin merasa kesusahan dan langsung menjatuhkannya. Masok bahkan bertanya apakah Hua Mujin yakin bisa mengayunkan benda seberat itu. Hua Mujin saat itu tidak menyangka jika dia akan kesulitan dengan hanya mengangkat pedang 50 gun dan kembali mengutuk tubuh sialannya. Tetapi sekali lagi, dia langsung merubah pikirannya itu. Dia mengatakan kepada dirinya sendiri agar tidak menyerah begitu saja. Dan setelah berusaha sekuat tenaga, Hua Mujin akhirnya bisa mengangkatnya dengan kedua tangan. Tapi terlihat tubuhnya masih gemetaran saat ini. Hua Mujin kemudian langsung mengusir Masok, memintanya untuk segera pergi bekerja dan berhenti menatapnya. Hua Mujin juga meminta Masok agar mulai sekarang mempersiapkan hidangannya dengan masakan daging. Masok sendiri masih belum pergi dari sana dan memperhatikan Hua Mujin ketika memasuki ruangannya, mengatakan jika saat ini dia khawatir dengan Hua Mujin. Singkat cerita, setelah masuk ke ruangan itu dan sendirian saja, Hua Mujin mulai mengikat gagang pedang itu ke dalam genggaman tangannya. Saat ini dia teringat dengan waktu duel yang hanya tersisa setengah bulan lagi.
Dia juga mengingat kembali jika tubuhnya saat ini memiliki konstitusi Heavenly Martial yang sepenuhnya bertolak belakang dengan Demonic Art yang telah diajarkan oleh masternya. Dan untuk mengatasi itu, latihan yang tersisa adalah Sword Style yang telah diwariskan oleh teman dekat masternya. Hua Mujin ingin mempelajari Nine Sword of Dugu. Hua Mujin kemudian mulai melakukan gerakannya dengan pedang berat tersebut. Dia mulai mengayun-ngayunkan pedang itu sambil memejamkan mata. Dia sadar jika inilah satu-satunya cara untuk bisa bertahan hidup. Sementara itu di tempat yang lain, Chong Dobo saat ini sedang bermain musik, ditemani dengan seekor burung di pinggirnya. Dia bertanya kepada pelayan yang ada di sana dengan kebenaran Hua Mujin yang menyapu bersih sindikat pinjaman. Pelayan itu membenarkan, mengatakan menurut burung pembawa pesan, sindikat pinjaman tidak dapat bergerak selama setengah bulan. Chong Dobo yang mendengar itu tidak menyangka seseorang yang tidak memiliki dantian bisa memiliki kekuatan seperti itu. Dia kemudian tersenyum dan mengatakan sesuatu. Kurasa bakatnya memang permanen, dan sekarang sebaiknya aku siapkan satu hadiah kecil untuk tuan muda hebat kita, Master Hua. Saat mengatakan itu, Chong Dobo menggesekkan senar alat musiknya sampai terputus. Dia saat ini tidak sabar menantikan hari duel mereka, penasaran dengan semua rahasia yang akan Hua Mujin tunjukkan nanti. Saat ini Hua Mujin sedang mengingat gerakan-gerakan yang ditinggalkan oleh teman dekat masternya dulu. Hua Mujin juga langsung mempraktekkan gerakan-gerakan tersebut di lapangan latihannya. Dia saat ini sedang mencoba menguji tubuh Heavenly Materialnya. Dia beranggapan jika ini memang tubuh yang diberikan oleh surga, harusnya tubuhnya dapat menahan semua latihan yang akan dia kerjakan. Setelah melakukan gerakan tersebut, Hua Mujin kini kembali memasuki ruangan pribadi, dan dia puas ketika melihat semua barang yang sudah disiapkan oleh Masok sesuai dengan permintaannya. Dan setelah memperhatikan semua barang tersebut, Hua Mujin saat ini sedang menggenggam pedangnya dan mulai memejamkan mata serta menarik napas. Dia akhirnya mulai latihan pedang sekarang juga. Kali ini dia menggunakan Solitary Nine Sword bentuk pertama, Declaration Form. Hua Mujin mulai bergerak sesuai dengan pelajaran yang dia ingat. Dia juga mengingat kata-kata yang masternya berikan saat mengajarinya. Aku mengangkat pedangku lalu maju kapanpun aku mau. Bahkan Gunung Tai saja tak akan berani menghalangi jalanku. Dan setelah beberapa gerakan akhirnya itu selesai, Hua Mujin kemudian melanjutkan ke bentuk kedua, Breaking Form. Bentuk ini ditunjukkan untuk menghancurkan senjata yang menyerangnya. Terlihat Hua Mujin mengayunkan pedangnya dengan sangat cepat. Tetapi ketika mengakhiri bentuk kedua ini, Hua Mujin langsung merasakan tubuhnya terasa sangat sakit. Tapi dia menggertakkan giginya, berkata kepada dirinya harus menahan rasa sakit ini. Hua Mujin lalu menendang sebuah bola karet dengan sangat kuat, dan bola itu langsung memantul secara acak di ruangan tersebut. Hua Mujin juga langsung melompat ke udara untuk menghindarinya. Ketika dia sedang memejamkan mata, bola karet tersebut hampir menghantamnya. Hua Mujin kali ini melatih bentuk ketiga, Sky Clipping Palm. Menggunakan jurus ini, Hua Mujin berhasil membelah bola karet yang berlarian secara acak tersebut. Namun setelah melakukan jurus ketika ini, saat sedang mengistirahatkan tubuhnya, sebuah bola karet tiba-tiba menghantam punggungnya. Ternyata Hua Mujin hanya berhasil membelah bola karet itu di dalam imajinasinya. Dia merasakan sakit pada punggungnya. Hua Mujin kemudian berhenti mengeluh. Dia mengambil tambang dan melangkah ke tahap selanjutnya. Setelah menarik tambang itu, banyak sekali bambu runcing jatuh dari atas. Hua Mujin yang melihatnya langsung bersiap. Dia saat ini menggunakan bentuk 4, Point Clipping Palm. Hua Mujin langsung menghempaskan seluruh bambu runcing yang menuju kepadanya. Dan ternyata dia mengagetkan sebuah tali yang ada di tembok. Tetapi dia kecewa karena semua bambu yang dia lemparkan itu tidak ada yang mengenainya. Barulah pada detik terakhir, sepotong bambu berhasil mengenai tali itu dan membuatnya terputus. Ketika tali itu terputus, bongkahan kayu yang sudah disimpan di atap tiba-tiba turun menyerbu Hua Mujin. Untuk menghadapi kayu-kayu tersebut, Hua Mujin menggunakan bentuk kelima, Army Slaughtering Palm. Hua Mujin memperhatikan jumlah kayu yang datang kepadanya dan melihat jalur pedang terlukis di antara kayu-kayu tersebut. Hua Mujin lalu menggunakan pedang itu untuk membelah kayu itu sesuai dengan jalur pedangnya. Tetapi ketika dia mengira telah berhasil membelah semua kayu, tiba-tiba saja ada sepotong kayu yang jatuh di atas kepalanya. Hua Mujin terlihat kesal ketika tertimpa kayu tersebut. Dia kecewa karena jurus ini tidak sesuai dengan perkataan masternya saat mengajarinya. Itu tidak sesuai dengan ucapan. Di hadapan kekuatan murni, jumlah musuh takkan jadi masalah.
Tetapi Hua Mujin tidak berhenti di sana karena kesal. Dia kemudian mencoba menyalakan banyak lilin di sana dan menggunakan bentuk 6, 1/part style water. Hua Mujin menyerang semua lilin itu menggunakan teknik ini, dan selesai dengan teknik ke-6, Hua Mujin melanjutkannya ke bentuk ke-7, 1 point twin earth, pedang yang membelah bumi di bawah. Jika pedang ini bisa membelah tanah, maka ukuran tak akan jadi masalah lagi. Hua Mujin terlihat mengayun-ngayunkan pedangnya menghantam sebuah patung di depannya. Tetapi ketika melakukan itu, Hua Mujin sekali lagi kecewa karena tidak sesuai deskripsi. Patung yang ada di hadapannya bahkan tidak terbelah. Dia lalu melanjutkan ke bentuk ke-8, Heaven Sundering Palm. Bahkan langit pun dapat dibelah oleh pedang ini. Apa masih ada sesuatu yang tidak bisa aku belah? Tetapi setelah menggunakan bentuk ke-8 ini, Hua Mujin masih terlihat kecewa. Dia lalu melanjutkan ke bentuk terakhir, bentuk ke-9, Shape Clipping Palm. Akhirnya aku telah memotong tubuhku sendiri dan juga pedangku. Aku sudah tak punya alasan lagi untuk menggunakan pedang ini. Setelah menggunakan bentuk ke-9, Hua Mujin menjatuhkan pedangnya di pinggirnya dan berbaring di lapangan. Dia mengistirahatkan badannya saat itu dan memejamkan mata. Dan ketika dia sedang melakukan itu, dia tiba-tiba bermimpi. Dalam mimpinya, dia bertemu dengan masternya yang baru saja selesai mempraktekkan semua gerakan dari Nine Sword of Dugu. Dalam mimpinya, masternya bertanya apakah Hua Mujin sudah mengingatnya. Hua Mujin atau Jian Qian yang masih kecil itu menjawab dan memberikan pertanyaan. Sudah, tapi apakah sword style seperti ini layak untuk disebut sebagai sword art? Bahkan penjelasannya saja luar biasa menjijikan, memotong bumi, langit, pedang kita sendiri, dan bahkan tubuh kita. Terdengar seperti sesuatu yang asal disebut anak-anak agar terlihat keren. Masternya yang mendengar ucapan Jian Qian kecil memegangi kepalanya, mengatakan dia tidak mengelak hal itu. Dia juga mengatakan sudah tidak ingin membawa warisan pedang teman dekatnya lagi, jadi memutuskan Jian Qian yang menggantikannya. Masternya mengatakan jika temannya adalah satu-satunya swordman yang dapat menandinginya. Jian Qian saat itu terkejut karena teman dekat masternya itu tidak bisa menggunakan energi dalam. Masternya kemudian menjelaskan lagi tentang teman dekatnya itu. Dia mungkin menggunakan Moving Internal Skill. Dia bersikukuh ingin mewarisi ini kepada seseorang yang bukan bagian dari sekte manapun. Karena mereka yang berada di dalam sekte tidak bisa mempelajarinya secara menyeluruh. Ketika mendengar itu, Jian Qian kecil malah tertawa menghinanya, mengatakan jika Moving Internal Skill adalah metode sampah. Dan ketika dia mengatakan itu, masternya langsung menyentil kepalanya dengan sangat keras, meminta Jian Qian untuk menutup mulutnya. Masternya kemudian menjelaskan lagi tentang teknik tersebut. Ngomong-ngomong, melanjutkan penjelasan tadi, jika kamu menggunakan sword style ini beribu-ribu kali, tubuhmu akan mulai berubah. Di penggunaan ke-100.000 kalinya, kau akan mulai mengeluarkan sword aura. Di penggunaan sejuta kalinya, hanya segelintir orang di bawah surga yang dapat menandingimu. Begitulah katanya. Jian Qian lalu menyimpulkan jika dia berlatih 1000 kali sehari, dia baru bisa menguasai teknik pedang ini setelah 3 tahun. Dia juga bertanya apakah temannya itu sekuat masternya saat ini. Sang master kemudian menjawab dengan tenang, aku tidak bisa menjawabnya dengan pasti, tapi jika kami bertarung hingga titik darah penghabisan, salah satu dari kami pasti akan mati. Jian Qian kecil yang mendengar itu mengatakan jika dia penasaran seperti apa teman dekat masternya itu. Tetapi ketika sedang memimpikan hal tersebut, saat ini di lapangan latihan, Masok sedang mencoba membangunkan Hua Mujin dengan menampar wajahnya berkali-kali. Dan setelah beberapa saat, Masok berhenti karena sadar jika Hua Mujin sudah bangun. Hua Mujin sendiri saat ini langsung memarahinya, mengatakan akan membunuh Masok kalau memukul wajahnya sekali lagi. Hua Mujin kemudian langsung bangun dan duduk. Saat ini dia tidak menyangka akan pingsan setelah menggunakan teknik itu sekali. Dia mengeluh jika perjuangannya masih sangat panjang untuk melakukannya 1000 kali per hari. Ketika dia sudah duduk, Masok langsung memberikan sebuah makanan untuk Hua Mujin. Dan ketika melihat, Hua Mujin bertanya apakah itu adalah daging babi. Masok membenarkan hal itu karena kemarin Hua Mujin meminta dimasakkan hidangan daging. Hua Mujin yang mulai memakannya kemudian meminta Masok untuk memasak daging sapi mulai besok karena daging sapi lebih bagus untuk membangun otot. Masok yang mendengar itu terlihat kaget. Hua Mujin yang melihatnya langsung mengerti dan memberikan penjelasan. Kalau uangnya kurang, gunakan saja dana dari sindikat pinjaman.
Beritahu kepala pelayan untuk tidak khawatir, biar aku yang mengajukannya nanti. Setelah mengatakan itu, Hua Mujin meminta dihidangkan 3 hidangan daging per hari sampai dia bertarung dengan Cheong Dobo.